Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini mau ngobrol ringan sekaligus news update tentang dua hal. Sumber seperti biasa gua ambil dari Fabrizio Romano. Ada video terbaru kan di sana terkait dengan Frenkie de Jong dan juga Lisandro Martinez. Kalau Lisandro Martinez gue ambil dari Fabrizio Romano dan juga dari Mike Verwij. Oke, dimulai langsung dari mana ya? Dari Frenkie de Jong dulu deh. Dari Frenkie de Jong ini kalau dari Fabrizio Romano kabar terbaru tidak ada perubahan, masih tetap sama. Sekalipun Frenkie de Jong ini ikut beserta rombongan Barcelona ke Amerika terkait dengan pre-season tour, posisinya tetap sama. Deal atau kesepakatan sudah dicapai dari level klub ya, posisi klub antara El Barça dengan Manchester United. 85 juta, 75 juta guaranteed money, sisanya 10 juta adalah add-ons. Ini sudah disepakati. Tapi dari pihak Frenkie de Jong posisinya masih tetap jelas ya. Artinya sang pemain tetap ingin stay di Barcelona. Sang agen juga sudah menegaskan hal yang sama. Tapi Frenkie de Jong tidak mau mengurangi gajinya, tidak mau memotong gajinya. Posisinya juga masih sama. Jadi menurut gua ini masih buntu antara pihak Frenkie de Jong, Barcelona, dan juga Manchester United. Walaupun sekali lagi, kalau menurut gue, opini gue, Frenkie de Jong ikut ke Amerika bersama dengan Barcelona, ini tidak berarti kemungkinan dia pindah ke Manchester United ini 0%. Di sisi lain juga kesepakatan dengan Barcelona, dari Manchester United dengan Barcelona, artinya bahwa Frenkie de Jong akan ke Manchester United 100%, ini juga belum tentu. Segala sesuatu masih bisa terjadi. Itu kabar atau update terbaru dari Fabrizio Romano. Dan kalau gua kombinasikan dengan berita transfer lainnya, terutama terkait dengan Barcelona, karena berita transfer, update transfer Barcelona ini gua yakin juga ada kaitannya dengan Frenkie de Jong. Ini juga menarik karena setelah Frank Kessie, Christensen, Rafinha, lalu Robert Lewandowski yang sudah here we go, bahkan sudah diperkenalkan kalau tidak salah. Ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano kalau Barcelona ingin mendatangkan Jules Koundé. Dan ini bahkan cukup serius, ingin menyaingi Chelsea. Dua tim yang tertarik untuk mendatangkan center back Prancis yang sekarang bermain di Sevilla, Jules Koundé. Dari sisi Barcelona, gua melihat ini berarti akan ada pengeluaran lagi yang akan dikeluarkan oleh El Barça. Sementara dari pemasukan, gue yakin mereka juga ingin ada perimbangan. Dan saat ini yang paling besar peluangnya dari sisi income ya, artinya mendatangkan income yang besar, sekaligus juga mengurangi beban gaji secara total dari para pemain Barcelona. Siapa lagi kalau bukan Frenkie de Jong. Jadi menurut gue ini akan ada kaitannya dengan proses dari Frenkie de Jong itu sendiri. Walaupun kemungkinan masih tetap ada. Maksud gue begini, kalau seandainya El Barça atau Barcelona sanggup ternyata setelah mereka melakukan perhitungan atau apapun itulah, ternyata gajinya nggak harus dipotong, maka tentu saja Frenkie de Jong akan stay. Ataupun juga sebaliknya, kubu dari Frenkie de Jong akhirnya mau melunak dengan mengurangi gajinya, itu juga bisa. Walaupun dari beberapa berita yang gue dapatkan dan gue simpulkan, kemungkinan kedua ini nampaknya akan sangat kecil karena juga akan mempengaruhi bagaimana posisi Frenkie de Jong terhadap klub itu sendiri. Dan dari pihak Frenkie de Jong tidak ingin ada hal demikian, artinya pengurangan gaji. Oleh karena itu posisinya sampai dengan saat ini adalah masih buntu masih stuck. Lalu tentu saja kabar kedua, Lisandro Martinez sudah diofisialkan, sudah diumumkan secara resmi oleh Manchester United ya. Ini bukan lagi here we go, tapi sudah official. Hari ini diumumkan sebagai rekrutan ketiga
sekali lagi rekrutan ketiga yang diumumkan secara ofisial oleh Manchester United setelah sebelumnya Tyrell Malacia dan juga Christian Eriksen, lalu Lisandro Martinez. Angkanya kalau dari Fabrizio Romano mengabarkan total itu ada di 55 juta euro kalau tidak salah ya. Dengan ada add-ons juga 50 plus 5 kalau tidak salah. Tapi di sumber lain gue mendapatkan informasi kalau angkanya lebih dari itu. Yaitu ada di angka 64 juta euro pakai totalnya. Nah, kalau seandainya asumsi gue katakanlah 64 juta itu memang betul, maka dari sisi bisnis untuk Ajax ini sangat-sangat menguntungkan. Lisandro Martinez 3 tahun lalu didatangkan dengan angka sekitar 7 juta euro. Dan kalau memang benar sekali lagi angkanya 64, maka sudah naik ya 9 kali lipat lebih sedikit. Luar biasa dalam tempo 3 tahun. Ini merupakan sekali lagi dari sisi bisnis yang ya sangat bagus banget ya bagi Ajax Amsterdam. Di sisi lain, kenapa kok angkanya bisa setinggi itu? Bukan semata-mata hanya dari sisi bisnis saja, tapi bagaimana memang pemain itu sendiri, Lisandro Martinez, yang selama 3 tahun ini bisa menjelma menjadi pilar di Ajax Amsterdam. Pemain yang bisa bermain multiposisi, multifungsi, center back, gelandang bertahan, back kiri, dan kesemuanya bisa dilakukan dengan baik. Kualitasnya pun juga oke. Di sisi non teknis artinya ya kalau dibilang sisi non teknis tidak juga ya, tapi dari sisi leadership dikabarkan kalau Lisandro Martinez ini juga cukup baik. Bagaimana dia bisa ya bersama-sama dengan back muda lainnya yaitu adalah Jurriën Timber. Bahkan di beberapa artikel gue membaca kalau Lisandro Martinez ini cukup sering memberikan komando atau ya komunikasi kepada seorang Jurriën Timber di lini belakang dan juga ke pemain lain ya. Komunikasi utamanya di lini belakang ini membuktikan bagaimana ya sisi leadership dari seorang Lisandro Martinez ini cukup baik. Hanya saja tentu saja ini tidak bisa secara dengan 100% di copy untuk diimplementasikan di Manchester United. Kenapa? Karena pemainnya berbeda. Di Manchester United ada Harry Maguire, ada Rafael Varane, ada Eric Bailly, ada beberapa pemain yang sudah duluan memperkuat Manchester United. Lisandro Martinez harus beradaptasi lagi di Manchester United. Ketiga pemain ini yang datang, ketiga-tiganya dikabarkan adalah kemauan dari Erik ten Hag. Ini juga hal yang sangat menarik, di mana ya so far 3 pemain yang diinginkan oleh Erik ten Hag bisa datang semua. Gua tidak sabar untuk menantikan bagaimana ketiga pemain ini akan berkolaborasi satu dengan yang lainnya, dengan pemain lainnya juga, dengan komponen klub, tentu saja juga dengan Erik ten Hag. Sejauh ini baru Tyrell Malacia yang sudah ikut latihan dan bahkan ikut sertakan juga dalam tour pre-season. Sementara Lisandro Martinez, kabar terbaru dikatakan kalau diusahakan dia agar bisa menyusul. Karena ya Manchester United akan stay atau tinggal di Australia ini lumayan agak panjang ya, sebelum nanti akan kembali ke Eropa, ke Oslo, lalu akan kembali ke Old Trafford untuk menjalani laga pre-season terakhirnya di kandang sendiri di Old Trafford. Bagaimana dengan Christian Eriksen? Kabar terbaru juga masih belum jelas apakah dia akan ikut menyusul juga. Nampaknya sih yang lebih pasti, atau bukan lebih pasti ya, lebih punya peluang besar untuk menyusul skuad Manchester United di Australia nampaknya adalah seorang Lisandro Martinez. Untuk seorang Christian Eriksen sampai sejauh ini gue belum mendapat kabarnya. Cuman menurut gue ya kalaupun dia tidak bisa bergabung di Australia, mudah-mudahan dia sudah bisa ikut ketika Manchester United mengadakan pertandingan pre-season di Eropa, di Oslo dan juga di Old Trafford. Pun juga pemain-pemain lain ya yang belum memperkuat Manchester United saat ini. Contohnya Cristiano Ronaldo, apakah dia akan stay atau pergi? Ini juga masih ditunggu kejelasannya. Kalau dia seandainya stay, mudah-mudahan dia juga bisa memperkuat ketika Manchester United kembali ke Eropa.
pun juga pemain yang diincar yang gue sebutkan tadi di awal, Frenkie de Jong. Kalau memang datang, mudah-mudahan bisa memperkuat ketika Manchester United bermain di Eropa. Sejauh ini 3 pemain yang sudah datang, yang lepas kalau gue salah tolong dikoreksi ya. Andreas Pereira kan dengan harga ya berapa 15 juta kalau tidak salah ke Fulham, dan 5 pemain yang lepas secara gratisan, Paul Pogba, Juan Mata, Nemanja Matic, Jesse Lingard. Satu lagi siapa? Nah, gue lupa nih. Kalau bisa ingat drop di kolom komen ya. Kurang lebih demikian. Buat bener-bener tidak sabar lah menantikan bagaimana Manchester United ini dengan pemain-pemain baru, terutama Christian Eriksen dan juga Lisandro Martinez. Sekali lagi Lisandro Martinez, walaupun ya butuh adaptasi, dia bukan pemain, kalau menurut gue ya, bukan pemain kelas premium. Belum mungkin ya, karena tetap harus diuji dulu. Oke, dia berhasil 3 tahun di Ajax, tapi bagaimana ketika dia bermain di luar Ajax, bermain di luar Eredivisie, yang tentu saja banyak hal yang berbeda dibandingkan dengan klub sebelumnya, dengan kompetisi sebelumnya. Ini harus dibuktikan. Cuman tentu saja ada perdebatan juga harganya kemahalan atau tidak. Ya, untuk membuktikan itu benar atau salah, apalagi pembuktiannya kalau bukan di atas lapangan nanti ya, ketika liga sudah bergulir. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut pendapat teman-teman sekali lagi tentang masih buntunya proses Frenkie de Jong? Itu update dari Fabrizio Romano dan juga update dari beberapa media tentang sudah ofisialnya Lisandro Martinez sebagai pemain rekrutan ketiga yang sudah resmi ini di Manchester United di era Erik ten Hag. Drop di kolom komen. Oh ya, teman-teman yang belum nonton keseruan gue collab dengan Bang Fuad dan juga Bang Patrick di Poros Halang, cus langsung ke channel Poros Halang ya, untuk menyaksikan video kolaborasi gue. Banyak hal yang dibahas di sana tentang Erik ten Hag, tentang Lisandro Martinez, dan juga banyak hal lainnya, juga keseruan yang terjadi di sana. Langsung ya tonton videonya. Oh ya, karena video ini insya Allah akan tayang hari Senin. Buat yang puasa Senin Kemis, gue ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Yang bekerja, jaga kesehatan, jaga prokes ya. Mudah-mudahan murah rezekinya. Sehat-sehat selalu semua sekeluarga. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.